Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Pada saat itu, Hua Yuexing benar-benar merasa bahwa dia akan mati. Dia akan mati karena panah yang mengejutkan itu. Dalam waktu sesingkat itu, dia banyak berpikir. Dia mempunyai banyak penyesalan yang belum selesai, banyak hal yang belum dia lakukan. Dia pikir itu semua akan berakhir pada saat itu juga. Siapakah yang mengira bahwa Master Pavilion akan muncul? Kehadiran Lu Zhou langsung memberinya rasa aman, seolah ia telah menemukan sandarannya. Hua Yuexing berterima kasih kepada Master Pavilion karena telah menyelamatkan hidupku. Hua Yuexing segera berlutut. Lu Zhou melambaikan tangannya dan mengangkatnya dengan penuh semangat. Ia berkata, sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Ya. Hua Yuexing segera menenangkan diri. Ia mengambil busur bulan jatuh dan berkata, seharusnya ada pemanah dewa di sudut barat daya yang berada di atas panggung 5 daun. Bukan hanya tahap 5 daun, kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya. Ah! Lu Zhou melangkah maju hingga tiba di luar aula besar. Ia menatap pertempuran di bawah. Hua Wudao pun melihat anak panah yang mengejutkan itu. Hua Yuexing tidak terlihat di tempat di mana cahaya bulan paling terang. Mata Hua Wudao melebar dan berubah merah. Hua Yuexing. Rasanya seperti ada yang menembak jantungnya. Dia melambaikan tangannya dan lolos dari kendali Leng Luo. Penatua Hua, apa yang sedang kau lakukan? Leng Luo mengerutkan kening. Sebagai perbandingan, Leng Luo jauh lebih tenang dan rasional. Akan tetapi, Hua Wudao berhasil melepaskan diri di tengah jalan dan bukannya mundur, ia malah maju. Para murid Pavilion Langit Jahat melayang di udara di depan gunung. Ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Penatua Hua, kamu gila. Namun, Hua Wudao tampaknya tidak mendengarnya. Matanya membara saat ia melepaskan segel 9 kata 6 kecocokan. Ki primordial dalam tubuhnya melonjak. Aku akan membayarnya dengan nyawamu, kata Hua Wudao kata demi kata. Segel 6 kompatibel terbesar dalam sejarah mulai berkembang. Master Tao Jue Yuan dari Sekte Master Surgawi tercengang. Mungkin dia telah membela dirinya secara pasif sepanjang hidupnya. Selama 20 tahun terakhir, inti perjuangannya adalah membuktikan bahwa meskipun itu masalah kecil, asalkan ia berusaha, ia bisa melakukannya hingga tingkat ekstrim. Hua Wudao adalah orang seperti itu. Dia bersedia menggunakan waktu 20 tahun untuk menyembuhkan simpul di hatinya. Dia bersedia menggunakan 100 tahun untuk membalas penyesalannya. Dia bersedia menggunakan hidupnya untuk menumpas musuh yang membunuh keluarganya. 9 skrip dari 6 segel yang kompatibel berputar dan bergerak maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hua Wudao berdiri dalam segel Tao dan menangkupkan kedua telapak tangannya. Hanya ada satu orang di depannya, Jue Yuan, Master Sekte Jalur Master Surgawi. Segel 6 kecocokan raksasa menyapu kepala 9 tetua Sekte Awan. Energi bumi berhamburan ke segala arah, dan 9 tetua terpental mundur. Darah berjatuhan dari langit. Perbedaan kekuatannya tercermin dengan jelas. Di sisi lain, Master Tao Jue Yuan tampak bersemangat. Ia pun melayang ke udara, dan puluhan jimat kertas beterbangan. Jimat kertas itu terbakar. Pada saat yang sama, perisai segel energi melingkar yang tampak seperti 8 trigram muncul di depannya. Adegan itu agak lucu. Hua Wudao, yang jago bertahan, memilih menyerang, sementara Jue Yuan, yang jago menyerang, memilih bertahan. Perbedaannya hanyalah, yang satu mempertaruhkan nyawanya, sementara yang lain menyelamatkannya. Saat segel 6 kompatibel mendekati Jue Yuan, matanya yang memerah berkedip dingin saat dia mengeluarkan raungan. Mati. Dia menyilangkan telapak tangannya 90 derajat dan mendorongnya ke depan.
9 skrip segel 6 kompatibel berkumpul di telapak tangannya dan membentuk pedang energi. Itu adalah dorongan horizontal lurus. Suara mendesing. Pedang energi menembus dada Master Tao Jue Yuan. Guru Sekte. Guru Sekte. Para murid dan tetua jalan guru surgawi terkejut melihat pemandangan ini. Waktu dan ruang tampaknya telah membeku. Segalanya tampak berhenti. Hua Wudao memang pandai bertahan. Namun, dengan kata lain, dia juga pandai menyerang, tapi tidak pandai dalam hal itu. Sebagai sesama Taois, bagaimana mungkin Hua Wudao, yang telah hidup lama, tidak tahu cara menggunakan pedang? Namun, semua orang mengira dia tidak tahu cara menyerang. Segel 6 kompatibel beralih ke serangan. Ini mungkin kartu truf terakhirnya. Itu juga perjuangan terakhirnya. Pedangnya tajam, dan usia tuanya tak kenal ampun. Rasanya sungguh tidak enak ketika pedang menembus dadanya. Ketika rasa sakit itu menghantamnya, Master Tao Jue Yuan akhirnya menyadari bahwa tubuhnya telah tertusuk. Darah mengucur deras dan jatuh ke tanah. Ekspresi Jue Yuan tampak garang. Ia menggunakan ki primal yang hendak dilepaskannya untuk membuang semua jimat itu. Jimat tersebut menyapu semua ki primal dalam radius 100 meter dan membentuk pedang energi. Jimat-jimat itu terus terbakar sementara ki primal terus terkumpul. Hua Wudao terkekeh. Hua Yuexing sudah mati, kenapa aku masih hidup? Formasi pedang jimat Jue Yuan akan segera selesai. Dasar orang gila, Leng Luo menggelengkan kepalanya. Semua ini adalah metode untuk mempertaruhkan nyawanya. Di kejauhan, Lu Zhou, yang berada di depan aula besar, juga melihat ini. Ia menggelengkan kepala. Hua Wudao mengira kau sudah mati. Ketika Hua Yuexing mendengar ini, ekspresi bersalah muncul di wajahnya. Ia sepertinya menyadari sikap Hua Wudao yang terlalu aneh. Untuk sesaat, ia tak bisa tenang. Kepala paviliun, tolong lakukan sesuatu. Lu Zhou mengamati sekelilingnya. 7 sekte besar masih bersembunyi. Sayang sekali jika dia tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus. Namun, jika dia tidak menyelamatkan Hua Wudao, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Leng Luo tampak telah menarik dua sosok. Lu Zhou memperhatikan dengan saksama. Bukankah mereka Duan Museng dan Xiao Yuaner? Leng Luo berkata dengan suara berat, gadis kecil, selempang nirvana. Oh! Kendali Yuan kecil yang telah diasahnya sejak lama, akhirnya dilepaskan. Selempang nirvana menari-nari di udara saat melesat ke arah Hua Wudao dengan kecepatan yang mengerikan. Duan Museng menekankan telapak tangannya ke punggung Leng Luo, menopang Leng Luo dengan ki primalnya yang kuat. Leng Luo terus menyerang dengan telapak tangannya sambil bekerja dengan Yuan kecil untuk mengirim nirvana sas ke arah Hua Wudao. Para pengikut paviliun langit jahat tercengang. Zhu Honggong berkata dengan gembira, berhasil. Luar biasa, adik kecil, kamu hebat. Formasi pedang yang memenuhi langit melesat ke arah Hua Wudao. 7 sekte besar di hutan memproyeksikan suara mereka pada saat yang sama. Bersiap. Para murid paviliun langit jahat telah tiba. Bersiaplah. Perintahkan mereka berdua untuk menyergap penjahat Tuaji dari belakang gunung. Kali ini, 1000 kultivator dari 7 sekte besar keluar dengan kekuatan penuh. Ada kereta perang besar yang berjalan di darat, kereta perang besar yang terbang di angkasa, dan tunggangan dengan berbagai tingkatan. Leng Luo melirik mereka dan berkata, gadis kecil, tarik kembali selempang nirvana. Fokus. Oh! Yuaner kecil menahan napas dan berkonsentrasi. Seperti yang diharapkan, selempang nirvana mematuhi perintahnya. Selempang itu melilit Hua Wudao dan dengan cepat menariknya kembali. Yuaner kecil sangat gembira. Ia berkata, hebat sekali. Kegembiraannya menyebabkan nirvana sas melambat. Leng Luo bertepuk tangan. Ki primal yang pekat mengalir melalui nirvana sas dan menariknya kembali. Itu seperti jaring yang menjebak Hua Wudao, menjauhkannya dari jangkauan pedang energi. Pedang energi jimat itu memang mengerikan, tetapi kelemahannya juga terlihat jelas. Ketika pedang itu meledak, jaraknya tak terelakkan dari Jue Yuan.
Zhu Yuan terluka parah dan tidak punya banyak waktu untuk hidup. Mustahil baginya untuk maju dengan formasi pedang. Bam! Bam! Pedang energi mendarat di Nirvana Sas. Hua Wudao awalnya mengira ia akan mati. Namun, ketika ia melihat para murid Paviliun Langit Jahat dan Leng Luo berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, ia berteriak dengan marah. Ia memeras ki primal dari lautan ki dan tiannya dan terbang keluar dari formasi pedang dengan selempang nirvana. Sementara itu, 1000 kultivator dari 7 sekte besar muncul di bawah sinar bulan. Zhu Yuan mencengkeram lubang berdarah di dadanya. Matanya berkilat dingin. Sialan! Namun, begitu dia selesai berbicara, di depan aula besar Paviliun Langit Jahat, sebuah panah energi yang tampak lebih kecil dari sebelumnya tetapi bersinar dengan cahaya biru redup melayang di udara. Hua Yuexing belum mati. Yang lainnya menatap panah energi yang terbang ke arah mereka di bawah sinar bulan dari Paviliun Langit Jahat. Sasarannya adalah Zhu Yuan, Master Sekte dari Sekte Master Surgawi. Blokir itu. 5 orang penggarap mengangkat senjata mereka dan membentuk perisai di depan mereka. Yang membuat orang merasa aneh adalah panah energi menembus energi dan dada mereka seperti tahu. Buk, 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 panah-panah itu menembus energi dan dada mereka. Lalu, menusuk jantung Zhu Yuan. Anak panah yang menembus awan itu mengejutkan semua orang yang hadir. 7 sekte besar terkejut. Sejak kapan Hua Yuexing menjadi begitu kuat? Selain cahaya biru redupnya, tak ada yang istimewa dari anak panah acuh tak acuh ini. Anak panah itu jauh lebih tipis daripada anak panah energi milik pemanah dewa yang bersembunyi di hutan. Master Tao Zhu Yuan dari Sekte Master Surgawi terluka parah oleh Hua Wudao. Ia sudah diambang kematian. Sebelum meninggal, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah membakar semua jimat yang dimilikinya. Panah ini. Para kultivator dari 7 sekte besar terdiam sesaat. Suara unik dari panah energi yang membelah udara membuktikan bahwa panah ini dahsyat. Itu di luar pemahaman mereka. Biasanya, setelah seorang kultivator memadatkan ki primal mereka menjadi energi, baik itu pedang energi, pedang, atau segel energi lainnya, semakin jauh segel energi tersebut terbang, semakin banyak energi yang akan terkikis. Oleh karena itu, jika seorang kultivator ingin melesat lebih jauh, mereka biasanya akan memadatkan panah energi yang lebih tebal. Namun, panah energi biru samar ini tidak biasa. Bentuknya tipis dan indah. Suara yang dihasilkannya secara alami lebih menusuk. Ketika melewati energi dan daging, suaranya pun lebih tajam. Dalam kasus tersebut, bagaimana Hua Yuexing bisa melakukan ini? Dia hanya seorang kultivator 3 daun. Mustahil baginya untuk menghasilkan panah energi seperti itu. Setelah jeda sesaat, para kultivator dari 7 sekte besar kembali sadar. Kelima kultivator dan Master Tao Zhu Yuan tak mampu lagi menopang diri di udara. Mereka pun jatuh ke tanah. Mereka jatuh ke tanah. Ding, membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Ding, membunuh 5 target. Hadiah, 50 poin prestasi. Ketika Lu Zhou menerima pemberitahuan itu, ia menggelengkan kepalanya. Memang, nilai kelima kultivator ini telah sangat berkurang.